Halo semuanya, kembali lagi di Republik Rupiah. Oke, di video kali ini kita akan membicarakan tentang passive income. Nah, seperti yang kita tahu, semua orang itu ingin mendapatkan uang atau income itu secara pasif karena itu adalah sebuah tipikal investor. So, mungkin yang kita kenal berbagai instrumen, ada dari deposito dan juga di dunia kripto kita mengenal staking kripto. Nah, yang dimana kedua instrumen tersebut mendatangkan passive income. Oke, di video kali ini kita akan bedah lebih lanjut dari kedua instrumen investasi tersebut. Dan apa saja sih kelebihan dan perbedaannya dari deposito dan juga staking kripto. So, langsung aja ke videonya. Let's go! Oke, tapi sebelum kita lanjut, aku mau ngingetin nih buat teman-teman yang belum ikutan giveaway 1 ETH dari Republik Rupiah, langsung aja kalian subscribe dan juga ikuti tax atau misi di Zili biar kalian nggak ketinggalan karena Republik Rupiah sebentar lagi udah menyentuh angka 150.000 subscriber. Dan juga by the way, thanks Pintu udah sponsorin video kita malam hari ini. Oke, yang pertama kita akan bahas mengenai deposito berjangka. Mungkin teman-teman udah pada tahu ya tentang sistem dari deposito berjangka itu seperti apa. Karena basicnya itu kita mengenal tradisional finance terlebih dahulu, baru deh kita mengenal apa itu kripto. Oke, simpelnya deposito berjangka itu kalian mengunci uang kalian di bank dengan waktu yang sudah kalian sepakati dan juga suku bunganya. Nah, ketika contohnya deh kalian deposito 10 juta dengan waktu 1 tahun yang kalian sepakati dengan suku bunga itu mungkin kurang lebih 2% gitu kan yang kalian sepakati. Nah, mungkin manfaat yang kita bisa terima itu kalian akan menerima suku bunga yang tetap 2% itu selama setahun. Nah, mungkin resikonya ketika kalian butuh uang itu darurat gitu, kalian tuh nggak bisa menarik uang tersebut dalam waktu yang singkat gitu. Kalaupun bisa, biasanya itu terkena penalti. Mungkin dari sekian persen dana kalian itu akan kalian bayar dikenakan penalti gitu. Nah, dan juga ketika suku bunga itu naik ya, suku bunga itu kan sifatnya naik turun, volatil juga ya teman-teman. Jadi ketika suku bunga itu naik, kalian tuh nggak bisa merasakan keuntungan yang lebih gitu. Karena di awal kalian tuh sudah menandatangani kontrak gitu, mungkin bisa dibilang bahwa suku bunga yang kalian terima itu tetap 2% gitu. Ketika suku bunganya naik jadi 3%, nah itu kalian tidak bisa dapat suku bunga 3%. Nah, mungkin manfaat utamanya itu bisa kita lihat ya, kalau uang ini benar uang dingin dan kita deposito, pasti kalian tuh tidak akan tergoyahkan pikirannya untuk menggunakan uang tersebut yang sudah didepositokan. Nah, biasanya ada minimum saldo yang harus kalian kunci, mungkin 1 juta atau 10 juta, itu berbeda-beda setiap banknya untuk melakukan deposito. Nah, itu juga kadang kita berpikir bahwa berani nggak ya kita kunci setahun gitu. Nah, itu yang buat ragu biasanya gitu, karena kita nggak tahu apa yang kedepannya akan terjadi. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai staking kripto. Nah, simpelnya kenapa sih kripto itu bisa di staking atau bisa di sistem kayak deposito tadi gitu kan? Staking di kripto itu fungsinya untuk membantu mengamankan jaringan, atau gunanya dari orang-orang staking kripto itu, nah mereka itu akan memvalidasi transaksi yang terjadi di blockchain tersebut. Nah, contohnya kripto apa saja sih yang bisa kita staking? Contohnya ada Ethereum, ada Cardano, ada Solana, masih banyak lagi yang dimana blockchain menggunakan konsensus proof of stake itu semuanya bisa di staking. Nah, mungkin kalau kita melihat dari kasus stakingnya di Ethereum, kalau kalian mau staking di Ethereum di Beacon Chain langsung dan kalian setup validator sendiri, itu kalian butuhkan modal yang cukup besar. Bisa dibilang itu modalnya setara 32 ETH dan kalian butuhkan juga perangkat keras untuk menjadi node validator di dalamnya. Nah, di sini terdapat dua pilihan lagi untuk kalian yang minim modal. Kalau kita lihat dari modal tersebut kan retail cukup ketar-ketir ya. Di sini pilihannya ada dari DeFi dan juga dari crypto exchange. Yang dimana buat teman-teman yang masih ragu terjun di dunia DeFi, kalian bisa menggunakan opsi satu lagi yang itu staking di crypto exchange. Nah, kebetulan Pintu sudah ada fitur staking kripto yang dinamakan itu lock earn. Jadi, kalian simpelnya bisa staking kripto itu menggunakan crypto exchange yang dimana kalian mengaksesnya itu lebih mudah, tidak ada kekhawatiran mengenai smart contract DeFi dan lain-lain, dan kalian juga mudah ketika ada kendala kalian bisa menghubungi CS dari Pintu. Yang dimana fitur lock earn ini mungkin sistemnya 11-12 dengan sistem deposito ya, tapi ada perbedaannya, nanti kita akan share di bawah. Oke, kalau kita lihat dari kemiripan atau persamaan dari deposito berjangka dan juga sistem staking lock earn di Pintu ini, sebenarnya ada juga persamaannya, yaitu ada durasi lock. Kalau di Pintu itu ada pilihan 1 bulan dan juga 3 bulan. Nah, kalau di deposito ada pilihan 1 bulan hingga setahun dan mungkin ada lagi yang lainnya. Nah, dan juga di sini tuh sama-sama mendapatkan passive income berdasarkan return investasi kita. Dan juga biasanya ketika kalian lock lebih lama aset kalian, itu
itu akan mendatangkan return yang lebih besar. Oke, kita sudah melihat persamaan dari deposito berjangka dan juga sistem staking di Pintu. Nah, lantas apa sih perbedaannya dan apa yang membuat menarik? Oke, yang pertama itu adalah jenis aset. Oke, jika kalian deposito di bank tradisional itu biasanya kan kalian menggunakan USD atau Euro ataupun mata uang fiat lainnya. Nah, sedangkan staking kripto itu lebih bervariasi dari mulai aset yang stable coin ataupun aset yang volatile. Kalau yang volatil contohnya ada seperti Ethereum, di mana kalian staking, kalian mendapatkan return dan juga kalian akan menerima gain dari kenaikan harga Ethereum tersebut. Oke, yang kedua adalah jenis imbalan. Kalau di deposito berjangka, kalian biasanya menerima bunga atas setoran awal kalian yang dimana bunganya itu adalah bunga tetap atau variabel. Nah, sedangkan kalau kalian staking kripto itu biasanya kalian tuh menerima imbalan berupa aset kripto lagi. Dan juga seringkali kalau kita bandingkan suku bunganya lebih besar dari staking kripto. Oke, yang ketiga itu berdasarkan regulasi dan juga keamanan. Oke, pasti ini hal yang paling penting. Kalau kita lihat dari bank tradisional ya atau deposito berjangka itu kan dia itu sudah diasuransikan dan juga sudah diregulasi oleh entitas pemerintah. Oke, untuk staking kripto kita biasanya memilih melalui produk yang ditawarkan exchange kripto, yang dimana keamanannya itu terletak pada exchange kriptonya. Makanya dari itu kita harus memilih mana kripto exchange yang aman dan yang sudah terregulasi di Indonesia. Contohnya adalah Pintu. Oke, lantas apa saja sih keuntungan dari staking kripto? Kalau kita lihat dari keuntungan yang pertama itu adalah pendapatan pasif, yaitu passive income tadi yang kita bicarakan di awal. Yang kedua itu adalah potensi peningkatan harga, dan di mana kita tahu kita sudah mendapatkan reward dari staking tersebut, kita juga mendapatkan gains dari kenaikan harga aset tersebut. Nah, yang ketiga itu adalah penurunan tekanan jual, karena lebih banyak orang yang staking atau lock aset mereka, otomatis tekanan jual di pasar itu semakin berkurang. Nah, yang keempat ini adalah return yang lebih tinggi. Oke, kita mengenal deposito berjangka itu kita mendapatkan bunga kan, tetapi kalau staking kripto itu biasanya menawarkan produk-produk lain selain bunga. Contohnya kalian staking PTU, kalian bisa menerima benefit lainnya seperti voucher belanja, ada voucher traveling, dan juga fine dining, dan masih banyak lagi voucher yang ditawarkan oleh staking PTU. Nah, yang menariknya lagi, jika kalian ingin investasi stablecoin seperti US dollar, yang kita kenal di kripto itu ada USDC dan juga USDT, kalian bisa menggunakan produk lock earn dari Pintu, yang dimana return yang ditawarkan itu sampai 4,25% per tahunnya, dengan limit sebesar $200.000 atau setara dengan 3 miliar rupiah. Oke, gimana sih perhitungan bunganya dan juga level-level dari staking PTU yang bisa menguntungkan kita? Di sini saya akan menampilkan tabelnya, bisa dilihat ya di sebelah sini saya. Di sini ada PTU staking level dan juga ada Pintu lock earn 30 hari, ada yang juga 3 bulan atau 90 hari. Di sini ada aset-aset USDT dan juga USDC. Nah, jika kalian level 1 atau level 0, USDC yang kalian dapatkan returnnya itu 2% dari lock 30 hari atau 1 bulan. Kalau kalian lock 90 hari akan mendapatkan lebih lagi 2,25%. Nah, kalau kalian mencapai level 8 dengan cara staking PTU lebih banyak, itu kalian mendapatkan lebih banyak benefit. Contohnya, nah di sini kalian kalau level 8 itu akan mendapatkan 4% dengan cara locknya itu 30 hari atau 1 bulan. Nah, kalau kalian lock lebih lama, 90 hari, itu kalian akan mendapatkan 4,25%. Nah, kalau kita lihat dari nilai maksimal saldo yang bisa mendapatkan bonus dari lock earn di Pintu ini, kita bisa melihat dari level-levelnya. Semakin tinggi level kalian, maka semakin banyak limit kalian bisa menabung di Pintu lock earn, yang dimana start dari $40.000 hingga $200.000. Oke, pertanyaannya, lebih untung nggak sih kalau kita lock earn di Pintu kalau kita bandingkan dengan deposito falas di bank? Oke, di sini ada tabel untuk perbandingan lebih detailnya. Jadi di sini ada perbandingan dan simulasi bunga tabungan USD. Jika kalian menabung $10.000, nah di sini udah ada dua pilihan, ada dari Pintu dan juga bank konvensional, yang dimana Pintu maksimalnya itu memberikan return 4% ya estimasinya, dan kalau di bank konvensional itu start dari 1,75 sampai 2%. Nah, untuk jangka waktu menabung di Pintu 1-3 bulan, yang tadi pilihannya ada dua, lock earn-nya ada 1 bulan dan juga 2 bulan. Untuk bank konvensional itu biasanya bervariasi tergantung banknya. Nah, di sini untuk pajak bunga, biasanya kalau kalian deposito di bank itu biasanya kalian dikenakan pajak bunga per bulannya. Nah, kalau di Pintu kalian tidak terkena pajak bunga. Nah, untuk estimasi return, jika kalian menabung $10.000 itu per bulannya, simulasi bunga ya di sini, estimasinya itu sekitar $33 untuk kalian menabung di Pintu. Kalau di bank konvensional
sekitar 19-an dolar untuk per bulannya. Nah, kalau tahunannya dari 10.000 dolar tadi kalian bisa mendapatkan 400 dolar jika kalian menabung di Pintu. Kalau di bank konvensional kalian hanya mendapatkan 225 dolar. Oke, kesimpulannya meskipun mempunyai sistem atau cara kerja yang mirip, tetapi benefit atau return yang ditawarkan oleh staking crypto itu sangatlah bervariatif dan juga bisa dibilang lebih menguntungkan. Tentunya jika kalian ingin staking crypto menggunakan exchange crypto, kalian harus benar-benar memilih dari keamanan exchange tersebut dan juga apakah exchange tersebut sudah terregulasi. Contohnya Pintu yang sudah terregulasi di Indonesia. Oke, buat kalian yang masih bingung menggunakan fitur dari Lockr ini, kita akan tunjukkan di sini caranya gimana, guys. Nah, jadi kalian buka aplikasi Pintu terlebih dahulu dan juga klik di sini ada logo earn yang dimana itu kayak logo brankas gitu ya. Nah, di sini kalian ada pilihan, ada yang fleksibel, ada yang lock 30 hari, ada yang 90 hari. Nah, di sini kalian misalnya mau nabung USDC tadi atau stablecoin. Jadi kalian klik di sini USDC dan kalian karena di sini belum ada saldo, jadi kalian harus top up dulu saldonya. Nah, di sini kalian harus beli dulu USDC-nya. Nah, setelah kalian membeli USDC, di sini kalian tinggal memasukkan nominalnya saja berapa dan juga kalian akan diberikan opsi investasi ulang ataupun tidak. Itu istilahnya seperti otomatis lah diulang, teman-teman. Nah, jadi setelah kalian sudah klik itu nanti akan keluar persyaratan. Kalian bisa baca-baca lebih detailnya apakah kalian menyetujui atau tidak. Nah, jika sudah selesai, kalian bisa pilih tombol kunci aset sekarang atau lock asetnya tersebut sekarang. Oke guys, mungkin segitu aja untuk video kita kali ini. By the way, thanks Pintu udah sponsori video kita malam hari ini. So guys, gimana sih pendapat kalian mengenai fitur lock earn dari Pintu? Berikan komentar kalian di bawah. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Cheers!